今日与问题一战。打得好！王权。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Tian Yunze nyuruh murid senior aliran ungu dan aliran kuning untuk maju memperebutkan gelar putra Heavenly Fortune masing-masing aliran, terlihat jika murid aliran ungu tuh ada 3 murid aja yang berdiri, dan untuk aliran kuning ada total 7 murid. Namun anehnya mereka tuh mundur satu persatu, seolah-olah tak mau bersaing dengan senior kedua mereka yang bernama Kun Pengze. 便是这两栖地上没有天运七子封号之人，我天运宗七袭弟子自知修为尚浅，但以天运宗底蕴，可准备好了。 Wang Lin yang merasa curiga dengan gelar putra Heavenly Fortune ini, kenapa orang-orang mundur seperti tahu suatu hal yang gak wajar. Di sini Yun Daoze alias senior pertama murid aliran kuning tuh juga memutuskan untuk mundur karena dia merasa tak cukup kuat melawan Kun Pengze. Tentu aja karena Kun Pengze jadi kandidat terakhir, Yun Tianze pun akan mengajarinya satu teknik abadi nanti. 这些核心弟子怎会如此敬天允七子权势滔天？更今日终归我手，弟子愿弃权，为心获师尊仙气。 允道子 Tian Yunze yang saat itu memberikan satu kristal berwarna kuning kepada Kun Pengze dan menyuruhnya berkultivasi selama beberapa tahun. Kristal tersebut sih bisa meningkatkan kekuatan spiritual Kun Pengze agar cukup kuat menguasai teknik abadi nantinya. Setelah itu Tian Yunze lanjut bertanya kepada murid aliran ungu apakah mereka siap memperebutkan gelar putra Heavenly Fortune. 闭关数年，弟子谨遵教诲。王子，你另有玄机。接实力强。 Bai Wei yang saat itu mengundurkan diri karena dia tak mau bersaing dengan Wang Lin dan Zhao Xinmeng. Di sini tuh Zhao Xinmeng sendiri sih malah menantang Wang Lin untuk tanding secara adil. Namun hal itu justru bikin Wang Lin makin curiga kenapa Zhao Xinmeng bertindak aneh gini. Kemudian Wang Lin yang mau mundur juga karena ada yang janggal, seketika hal itu membuat Tian Yunze merasa tersinggung. 老季，若是我弟子弃权。眼下怎会主动向我要战？40劫之前从未有过争强子位的你获得此封号也未免太简单了。 Wang Lin yang saat itu makin merasa curiga dengan Tian Yunze, kenapa dia menahannya sedangkan para murid lain mundur dibiarkan gitu aja. Di sini Tian Yunze berusaha membujuk Wang Lin sekali lagi tuh, agar dia memikirkan kembali apakah benar-benar mau mundur. Melihat hal itu, semua orang pun kaget banget karena Wang Lin diperlakukan khusus, mengingat terakhir kali Tian Yunze begini hanya kepada Sun Yun. 自知修为尚浅，弟子愿弃权。我给你半炷香的时间，我要被人蛊惑，生气的弟子不应。 Wang Lin yang tak mau membuat Tian Yunze lebih curiga lagi kepadanya, pada akhirnya dia pun menerima tantangan Zhao Xinmeng untuk memperebutkan gelar putra Heavenly Fortune. Kemudian Tian Yunze pun memasang formasi pelindung di mana Zhao Xinmeng langsung menggunakan teknik bayangan siluman, yang mana dia bisa membuat tiruan teknik jari transformasi iblisnya Wang Lin. 并全力争取，也在所难免了。即使妻子之位另有玄机，乃是妖异之法。世间上，老七， Zhao Xinmeng yang saat itu menarik energi iblisnya Wang Lin yang bercacaran di sana untuk memperkuat teknik tiruannya itu. Tak tinggal diam, Wang Lin pun langsung menyerap balik energi iblisnya di sana dan tak membiarkan Zhao Xinmeng mengambil lebih banyak lagi.
Karena bagaimanapun Wang Lin tak tahu apa maksud dan tujuannya Zhao Xinmeng melakukan hal tersebut, yang pasti sih bukan untuk tujuan baik. 这异化之后的魔力，老七，师姐不与你道的模仿，果然还差了些火候。或许师弟并无反感，可不过是想要其中魔气。你归我。 Zhao Xinmeng yang saat itu menggunakan teknik 9 putaran penyulingan abadi dengan kekuatan 3 putaran energi abadi. Di sini tuh dia dibikin kena mental oleh Wang Lin tuh. Karena Wang Lin tak hanya bisa menguasai teknik yang dikasih kemarin dengan waktu singkat, tapi dia juga bisa menguasai tingkat 5 putaran. Melihat hal itu, Tian Yunze pun merasa kalau Wang Lin ini emang pemuda yang sangat berbakat. 九转炼心诀，能撑过几招？ 罢了，你不五转，他怎可能练成？此术修炼极为艰难。 Tian Yunze yang saat itu berencana untuk merekrut Wang Lin jadi murid pribadinya, seolah-olah semua ini tuh emang udah jadi takdir mereka berdua. Di momen ini sih Wang Lin mau nunjukin tingkat 6 putaran kepada Zhao Xinmeng tuh kalau dia masih mau lanjut. Namun sayangnya Zhao Xinmeng langsung menyerah sekaligus mengundurkan diri dari perebutan gelar putra Heavenly Fortune kala itu. 失败了无数次，3万年来，我方可有踏出第3步的。你是否还想看看？是错，这么做到底是对。 Beberapa saat kemudian datanglah Chen Tao alias sosok senior aliran ungu terkuat dengan ranah ascendant tahap menengah. Seketika kedatangan Chen Tao dari pengasingan panjangnya itu tuh langsung bikin semua orang merasa kasihan dengan Wang Lin, karena pasti dia akan kalah. Kemudian Chen Tao pun berkata kalau dirinya tuh mau memberikan hadiah harta spiritual dari planet tinta hitam untuk diberikan kepada Tian Yunze. 修为必是问题。 这倒是，若非孙云横空出世，陈涛拜见师尊。 Chen Tao yang memberikan harta spiritual itu kepada sang guru, tentu aja Tian Yunze pun cukup kaget tuh. Karena bunga cahaya permata 7 warna ini adalah harta langit dan bumi paling berharga di urutan 93 terkuat di alam semesta. Bahkan aliansi kultivasi bintang aja memberikan peringkat tinggi atas kekuatan harta tersebut. Mengingat harta itu berbunga sempurna dalam waktu 70.000 tahun. 不知它到底是何物？心知此物必定非凡。弟子见黑墨星上3万年放生根，100年散叶，此花名为七。 Chen Tao yang meminta sang guru untuk menerima hadiah tersebut dengan memperbolehkannya menempati gelar putra Heavenly Fortune aliran ungu. Di sini Chen Tao pun diperbolehkan nih untuk melawan Wang Lin memperebutkan gelar itu. Kemudian saat Wang Lin disuruh mundur secara paksa oleh Chen Tao, Wang Lin pun melakukan serangan balik agar dia bisa memundurkan diri secara alami di mata Tian Yunze. 师尊，弟子此番好。 天运道友的高徒，你第2人中的胜者，便还望师尊成全。 Chen Tao yang menunjukkan teknik penyulingan abadi puncak tahap 9 putaran kepada Wang Lin, kalau teknik itu tuh seperti sampah kalau dipakai oleh Wang Lin. Di sini Wang Lin pun menggunakan teknik teleportasi dan mengubah arah serangan Chen Tao agar mengenai dirinya sendiri. Namun karena masih belum cukup kuat untuk melukai Chen Tao, Wang Lin pun memanggil kereta pemanah dewa, tapi malah diayam-ayamin oleh Chen Tao. 这点修为，唯有在问鼎期手中，这术法不是这样。 Wang Lin yang mulai melepaskan segel kelima kereta pemanah dewa itu dan langsung kekuatannya pun meningkat pesat. Di momen ini tuh Chen Tao benar-benar merasa tertantang banget tuh. Karena Wang Lin yang masih di ranah perubahan jiwa aja bisa mengendalikan harta spiritual sekuat ini. Walaupun sedikit bonyok, Chen Tao masih mampu mengimbangi binatang tersebut, bahkan dia berhasil mengurungnya pula. 地魔封印，结。 射神车，接着挣脱这首虚无魂兽，有点意思。
Chen Tao yang saat itu menantang Wang Lin agar dia mau menahan satu serangan kuatnya di sana secara jantan. Tentu aja Wang Lin pun tak keberatan dengan tantangan Chen Tao nih, di mana Wang Lin pun menggunakan teknik jari sungai neraka yang pernah diajari oleh si Tunan, dan sontak langsung bikin Sun Jong'an teringat tekniknya si Tunan. Tak cukup di situ saja, Wang Lin juga menggunakan hukum konsepsi hidup dan mati untuk memperkuat tekniknya itu. Wang Lin， 你且看看我有没有。不要轻易使用，这最后一式杀招反噬极大。 Wang Lin yang bikin semuanya heboh dengan teknik yang digunakannya tuh ternyata bisa membuat Chen Tao sampai keteteran gini. Bahkan orang-orang juga merasa nggak habis pikir aja kenapa Wang Lin yang berada di ranah perubahan jiwa bisa seimbang melawan Chen Tao di ranah Ascendant. Kemudian Wang Lin yang langsung mengundurkan diri dan menyatakan kalau dirinya kalah. Chen Tao pun memuji kemampuan Wang Lin barusan. 居然能以问宝战成这等局面！ Tian Yunze yang menyatakan Chen Tao sebagai putra Heavenly Fortune aliran ungu yang baru dan memberinya kristal berwarna ungu untuk dipelajari. Di sini Wang Lin benar-benar dibuat penasaran tuh dengan kristal macam apakah yang diberikan Tian Yunze itu, karena ada suatu hal yang masih tersembunyi. Setelah itu, Tian Yunze pun mengakhiri acara perayaan ulang tahunnya itu dan mempersilahkan semua para undangan untuk pergi ke tempat istirahat. 自行感悟吧，妻子封号者。既然胜出，便是诸位，既不会得罪天运子，天运妻子背后。 Tian Yunze yang saat itu mengangkat Wang Lin jadi murid sejati alias murid pribadi, dia nanti tuh akan dikasih harta pelindung jiwa. Setelah itu, Wang Lin pun diajak Tian Yunze pergi ke 3 puncak hitam dan putih, di mana tempat tersebut Wang Lin akan diuji. Sebelum itu, Wang Lin disuruh menganalisa puncak tersebut, di mana Wang Lin terbilang sedikit paham tentang energi yang ada di tempat itu. 从此。 你便是王林，随我记。就这样，此地寒气逼人，若是休息寒。Tian Yunze yang saat itu nyuruh Wang Lin untuk mendeskripsikan analisanya itu secara mendetail. Wang Lin pun berkata kalau di bagian atas puncak itu ada energi kehidupan yang membuat beberapa bunga di atasnya masih tetap hidup. Kemudian saat Wang Lin berkata kalau 2 puncak hitam di sampingnya adalah palsu, seketika Tian Yunze pun kagum kalau analisa Wang Lin benar-benar akurat banget. 弟子隐约在上面。哦，继续，意境更是有，只有但一座山宛如活物一般的。 Wang Lin yang saat itu merasa cukup was-was kalau Tian Yunze tuh tahu identitas aslinya Wang Lin. Karena analisa barusan tuh Wang Lin ketahui lewat ingatannya Dewa Kuno Tuse. Jika Tian Yunze tahu, mungkin Wang Lin langsung jadi buronannya. Kemudian Wang Lin pun disuruh jalan kaki menaiki puncak es di sana, di mana Tian Yunze akan menunggu Wang Lin di bagian paling atas puncak tersebut. 我断然无法识别出这山峰真伪。 天运子修为通天，为师在上面等你。看着天运子反应。 Wah, kira-kira hubungan Tian Yunze dan Dewa Kuno Tuse apa ya guys? Apakah mereka rekan atau lawan tuh di masa lalu dulu? Ya, mari kita tunggu saja, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.